Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Sebuah kisah yang berjudul Teror Penghuni Rumah Angker. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Arini senang sekali setelah hampir 16 tahun tinggal di luar kota bersama kedua orang tuanya. Akhirnya dia bisa kembali pulang ke kampung ke rumah Maisa, sang nenek. Maisa tidak kalah bahagia. Akhirnya setelah sekian lama bisa berkumpul kembali dengan cucunya. Pak Joko dan Bu Wiwin, kedua orang tua Arini, disuruh menempati rumah lama Maisa yang posisinya tidak terlalu jauh dari rumah yang kini ditempati Maisa. Maisa berkilah sepulang merantau dari kota Medan selama 10 tahun. Anak dan menantunya belum sempat memiliki rumah sendiri. Arini yang baru lulus kuliah masih menganggur, jadi harus mencari lowongan pekerjaan dulu agar bisa mandiri dan membantu membiayai kehidupan kedua orang tuanya. Sedangkan untuk sementara waktu, Pak Joko dan Bu Wiwin hidup dari mengandalkan sisa tabungan yang mereka miliki saat Pak Joko bekerja di Medan sebagai seorang arsitek. Akhirnya Arini dan kedua orang tuanya pun sepakat untuk tinggal sementara di rumah lama Maisa. Sebuah rumah yang sudah lebih kurang 10 tahun tidak diisi. Rumah lama yang dulunya hanya diisi setahun sekali, di saat hari lebaran saja, oleh keluarga besar pihak keluarga Bu Wiwin. Saat pertama kali menginjakan kakinya di rumah lama sang nenek, Arini sudah bisa merasakan aura yang tidak biasa dari rumah tersebut. Saat pintu rumahnya dibuka, udaranya terasa pengap, membuat Arini sempat tidak kuat sehingga harus memakai masker. Pak Joko bahkan sampai terbatuk-batuk ketika mulai memberanikan diri mengitari sekitar rumahnya. Meski bangunannya masih berdiri dengan kokohnya, tapi namanya rumah lama yang sudah lama tidak dihuni, otomatis tidak terawat. Banyak terdapat kerusakan di beberapa bagian dalam rumah. Di antaranya atapnya yang sudah banyak yang jebol dan kayu triplek yang menutupi atapnya. Sudah banyak yang rusak menjuntai ke bawah. Belum lagi hampir semua ruangan catnya sudah terkelupas di sana-sini. Belum lagi bagian jendela yang kayunya sudah mulai bolong di sana-sini, digigit oleh kawanan rayap. Posisi rumah Maisa sebenarnya sangat strategis, karena terletak persis di depan jalan raya yang suka dilewati oleh para pengendara sepeda motor dan mobil. Bahkan jalur jalannya suka dipakai sebagai jalan alternatif menuju kota Bandung untuk menghindari kemacetan. Namun karena letak rumahnya menjorok ke bawah dan persis di depan jalan raya ada hamparan sawah serta sungai kecil yang airnya suka meluap ketika hujan, otomatis setiap kali turun hujan, rumah lama Maisa akan kebanjiran. Air hujannya bukan hanya akan masuk ke dalam rumah, tapi juga akan masuk ke dalam masjid yang bersebelahan dengan rumah tersebut. Potensi rumah yang sering kebanjiran ketika hujan turun inilah yang membuat keluarga besar pihak Bu Wiwin jadi enggan untuk berlama-lama di rumah lama Maisa. Di samping rumah lama sang nenek, terdapat sebuah masjid yang dibangun oleh anak-anak Maisa yang memang sudah menjadi orang-orang sukses di kota. Mereka bergotong royong membangun masjid tersebut untuk dipakai sebagai tempat beribadah dan pengajian oleh warga yang berada di sana. Letak masjid tersebut bersebelahan dengan rumah nenek Arini. Bahkan tembok rumahnya juga menempel dengan tembok masjid. Di dalam rumah nenek Arini terdapat sebuah sumur tua yang konon sudah ada sejak Bu Wiwin, ibu Arini kecil. Dari dulu sumur tua tersebut airnya jernih dan tidak pernah kering, meski di musim kemarau yang panjang. Bahkan di saat warga lain yang berada di kampung tersebut dilanda kekeringan, keluarga Maisa sejak dulu tidak pernah mengalaminya. Namun konon sumur tua ini juga terbilang angker dan ada penunggunya. Para tetangga rumah lama Maisa menyambut baik kehadiran Arini dan kedua orang tuanya.
Mereka merasa senang akhirnya rumah lama milik Maisa yang sudah lebih kurang 10 tahun tidak dihuni, akhirnya ada yang menempati. Namun beberapa orang tetangga tersebut ada yang memberitahukan Arini dan keduanya agar berhati-hati. "Neng Arini, sebaiknya hati-hati. Rumah Maisa neneknya Neng Arin itu banyak setannya," bisik Budiana, salah seorang tetangga rumah lama Maisa yang posisi rumahnya tepat di samping masjid. Arini tentu saja kaget mendengarnya. "Masa sih Budiana?" tanya Arini yang masih menganggap omongan Budiana sebagai gurauan semata. Tapi wajah Budiana malah terlihat serius. Neng Arini, ibu mah tidak lagi bercanda. Rumah Maisa itu banyak setannya. Kalau Neng Arini nggak percaya, silakan tanyakan ke tetangga yang lain. Semua orang yang ada di sini juga sudah pada tahu kok kalau rumah Maisa itu jadi sarangnya jurik, kata Budiana sambil memasang wajah serius. Tidak lama kemudian, Bu Dedeh yang rumahnya berada tepat di samping rumah Maisa menghampiri Arini dan Budiana. Sepertinya Bu Dedeh tadi sempat menguping pembicaraan mereka berdua. "Benar sekali yang dikatakan sama Budiana, Neng Arini. Rumah Maisa ini angker banget. Saya dan keluarga saya yang jadi saksinya. Kami sering mendengar kayak ada orang yang lagi ngobrol di dapur pas tengah malam. Tapi pas saya dan suami saya intip dari jendela kamar, dapur Maisa lampunya mati. Padahal saat itu di sana kosong, gak ada orangnya," timbal Bu Dedeh menjelaskan panjang lebar. Tidak sampai di situ, Pak Thohir yang rumahnya berada persis di sebelah kiri rumah lama Maisa juga ikut nimbrung memberikan kesaksian. Bahkan kesaksian yang disampaikan oleh Pak Thohir tidak kalah menyeramkan dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Dedeh dan Bu Diana. "Warga di sini kalau sudah jam 5 sore tidak ada yang berani lewat di depan rumah Maisa, Neng Arini. Mereka takut diganggu," kata Pak Thohir. "Loh, memangnya kenapa Pak Thohir?" tanya Arini yang penasaran. "Soalnya beberapa orang warga pernah bersaksi sore-sore sempat melihat ada seorang perempuan yang rambutnya panjang, pakaiannya berwarna putih, sedang asik main ayunan di bawah pohon jambu citra yang ada di depan rumah Maisa," saut Pak Thohir sambil menunjuk ke pohon jambu citra yang saat itu memang sedang berbuah dengan lebatnya. Arini hanya bisa terdiam, mencoba mencerna dan memahami setiap ucapan yang disampaikan oleh Pak Thohir. Tapi Pak Thohir malah melanjutkan ucapannya. "Kalau malam-malam di dalam rumah Maisa, warga mengaku suka kayak ada orang yang lagi ngobrol rame banget. Padahal setahu warga rumah Maisa itu kondisinya kan kosong. Bahkan kondisi di dalam rumahnya saja gelap gulita karena lampunya dimatikan," tambah Pak Thohir. Arini tentu saja makin kaget. Sudah ada 3 orang tetangga dekat rumah lama sang nenek yang bersaksi akan keangkeran rumah tersebut dengan segala penampakan yang bisa dikatakan sangat menyeramkan. Dia tidak menyangka rupanya para tetangga tersebut tidak berdusta perihal keangkeran rumah sang nenek. Arini diam saja tidak menanggapi langsung, sementara kepalanya terus berputar-putar memikirkan hal itu, seperti sebuah benang kusut yang tidak ada ujungnya. "Pokoknya kalau Neng Arini bersama Pak Joko dan Bu Wiwin menempati rumah ini harus hati-hati, banyak-banyak berdoa saja." Begitulah pesan Budiana yang disambut dengan anggukan oleh Bu Dedeh dan Pak Thohir. Tanda dia setuju dengan ucapan perempuan itu. "Makasih ya Bu Dedeh, Bu Diana, Pak Thohir atas informasinya," kata Arini saat pamit hendak masuk kembali ke dalam rumah sang nenek. Diam-diam Arini melirik ke arah pohon jambu citra yang berada di depannya. Tiba-tiba saja Arini membayangkan seolah-olah di sana sedang ada sosok perempuan berambut panjang yang berpakaian serba putih yang sedang asik main ayunan di sana. Seperti yang dikatakan oleh Pak Thohir yang mewakili kesaksian warga. Saat tiba di dalam rumah, Arini mendapati kedua orang tuanya sedang sibuk membersihkan kamar yang akan mereka berdua tempati. Bu Wiwin dan Pak Joko memilih kamar paling ujung yang jendelanya berhadapan dengan masjid. Pak Joko sedang memindahkan semua pakaiannya ke dalam lemari dari kayu jati yang ada di pojok kamar. Sedangkan Bu Wiwin memasang spray dan menyapu bagian bawah ranjang yang berdebu, lalu mengepelnya. Melihat kedatangan Arini, Bu Wiwin pun langsung menghampirinya. "Rin, nanti kamu tidurnya di kamar sebelah ya. Dulu kamar itu bekas kamar ibu dan bapak ketika kami baru saja menikah," kata Bu Wiwin.
Arini melirik sekilas ke arah kamar yang barusan ditunjuk oleh sang ibu, lalu menganggukkan kepalanya sebagai tanda kepatuhan. "Baik Bu," saut Arini yang langsung berjalan menuju kamar yang ditunjuk oleh sang ibu. Kesan pertama yang dirasakan Arini ketika baru masuk ke dalam kamar pilihan sang ibu adalah rasa pengap yang menusuk hidungnya. Kedua retina gadis itu pun memindai ke sekeliling kamar tersebut. Di sana terdapat sebuah ranjang kecil yang terbuat dari besi berwarna coklat yang hanya cukup untuk ditempati oleh 2 orang. Tepat di depan ranjang besi tersebut ada sebuah lemari tua berwarna coklat yang terbuat dari kayu jati. Meskipun lemarinya di beberapa bagian terlihat sudah bolong-bolong digigit oleh rayap, tapi bagian atas lemarinya masih terlihat kokoh. Tepat di samping lemari ada sebuah jendela berukuran kecil yang tepat menghadap ke arah sumur tua. Model jendelanya juga masih model lama yang memiliki beberapa jendela berukuran kecil. Jendelanya juga harus ditarik dulu satu persatu, barulah jendelanya bisa dibuka. Ada rasa kurang nyaman yang dirasakan oleh Arini saat menatap lekat ke arah sumur tua dari arah kaca jendela kamar tempat dia berdiri saat itu. "Kok aku ngerasa kayak ada orang yang lagi ngeliatin dari arah sumur ya?" gumam Arini dalam hati. Lalu gadis itu spontan mengusap bulu kuduknya yang tiba-tiba meremang. "Kenapa aku sekarang jadi merinding ya?" Kembali gadis berusia 22 tahun itu bergumam. Tapi akhirnya Arini lebih memilih untuk tidak bersugesti oleh pikirannya tersendiri. Dia yakin semua pikiran buruk yang berkaitan dengan sosok tidak kasat mata tersebut adalah akibat dari dirinya yang terlalu memikirkan omongan dari para tetangga rumah lama sang nenek kemarin. Arini pun memutuskan untuk langsung beres-beres dan membersihkan kamar yang akan ditempatinya tersebut. Banyaknya debu yang menempel di dalam kamar dan ada juga sarang laba-laba yang sudah menggantung di atas atap kamarnya, membuat Arini terpaksa harus memakai masker agar dadanya tidak terlalu sesak. Arini tidak menyadari kalau dari atas lemari kayu jati yang ada di atasnya ada sesosok perempuan yang memakai pakaian serba putih dan rambutnya panjang sedang menguncang-uncang kaki sambil menatap lekat ke arah Arini dengan wajah pucatnya. Sosok itu pun langsung menghilang begitu saja ketika Arini mulai membersihkan debu yang ada di atas lemari kayu jati dengan memakai kemoceng. Kini sosok perempuan itu berpindah dengan cepat ke atap plafon tepat berada di atas kepala Arini. Tapi dengan posisi kayang, kepalanya berada di bawah dan kedua kaki kurusnya berada di atas. Sementara rambut panjangnya menjuntai lurus ke bawah berayun-ayun seiring gerakan kayang sosoknya yang memang sengaja menggoyang-goyangkan tubuhnya. Setelah beres membantu sang istri membersihkan kamar yang akan mereka tempati mulai nanti malam, Pak Joko pun beranjak untuk memasang lampu bohlam di kamarnya. Kamar Arini, ruang tengah, dapur, ruang tamu, kamar mandi dan tempat jemuran dekat kamar mandi, tempat sumur tua berada. Ketika Pak Joko memasang lampu bohlam di semua ruangan dan kamar, semuanya berjalan lancar. Lampu-lampunya bisa menyala dengan baik, tidak ada masalah apapun. Bahkan ketika diuji coba, lampu-lampunya menyala seperti halnya lampu bohlam yang masih baru. Akan tetapi hal yang ganjil justru terjadi saat Pak Joko hendak memasang lampu bohlam di tempat jemuran yang berada persis di atas sumur tua di dalam rumah tersebut. Setiap kali Pak Joko memasang lampu bohlam di sana, pasti lampunya akan pecah lalu meledak. Serpihan beling dari lampu bohlamnya akan memencar ke segala arah. Awalnya Pak Joko mencoba berprasangka baik. Kalau bisa jadi lampunya bohlam yang barusan dibelinya tersebut ada kerusakan atau ada masalah lain yang berasal dari kualitas lampu bohlamnya. Tanpa pikir panjang, Pak Joko pun langsung mengganti lampu bohlam yang sudah pecah dan meledak tersebut dengan lampu bohlam yang baru. Namun kejadian ganjil pun kembali terulang. Sudah 5 lampu bohlam yang dipasang oleh Pak Joko, tapi semuanya mendadak pecah dan meledak. Hal ini tentu saja membuat Pak Joko tidak habis pikir. Tapi saat itu Pak Joko tidak ingin berprasangka buruk. Dia masih memegang keyakinan kalau hal itu disebabkan oleh sambungan kabel di bagian tempat itu yang konslet, akibat gigitan tikus atau akibat terlalu lama rumahnya tidak dihuni. Sampai akhirnya Pak Joko yang mulai hilang kesabaran akhirnya memutuskan untuk tidak memasang lampu khusus di tempat itu. Sementara itu saat masih asik membersihkan debu yang ada di atas lemari kayu jati dengan memakai kemoceng,
Arini, hidungnya yang ditutupi oleh masker tiba-tiba merasa mulai mengendus bau busuk yang cukup mengganggu indera penciumannya. "Kok aku kayak mencium bau busuk sih?" gumam Arini sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar. Kemoceng yang tadi dipegangnya langsung diletakkan gadis itu di atas tempat tidur. Langkahnya tertahan mencoba mengira-ngira dari mana bau busuk itu berasal. Namun usahanya gagal. Dia tidak menemukan dari mana bau busuk itu berasal. Tapi samar-samar bau busuk tersebut masih tercium oleh hidungnya. Penasaran, Arini pun langsung membuka masker yang dikenakannya karena ingin tahu dari mana sumber bau busuk tersebut. Dan baru saja maskernya dilepaskan, tiba-tiba saja perut Arini terasa mual, seperti ada sesuatu yang mengaduk-aduk perutnya. Bau busuk yang tadi sempat tercium oleh indera penciumannya ternyata berasal dari atas atap plafon yang tepat berada di atas kepalanya. Arini berusaha sekuat tenaga menahan rasa ingin muntah. Arini awalnya tidak berani mengalihkan pandangan ke atas karena takut melihat yang aneh-aneh. Sampai akhirnya dari arah atas mendadak jatuh berceceran cairan kental berwarna merah dengan bau amis yang begitu menyengat. Saat Arini melirik ke bawah, ceceran cairan kental berwarna merah yang mirip darah tersebut sekarang mengotori lantai kamar. Kini lantai kamar yang berwarna putih tersebut kini berubah jadi kotor, dipenuhi oleh bercak darah yang masih basah. Sontak bulu kuduk Arini pun merinding saat perlahan kepalanya mulai mendongak ke atas. Tampak jelas ada sosok perempuan berpakaian serba putih dan berambut panjang sedang menyeringai ke arahnya. Sosok itu terlihat dalam posisi kayang, namun yang membuat Arini merasa takut. Rupanya, ceceran darah yang jatuh ke lantai kamar tersebut berasal dari luka yang mengucur di kepalanya. Arini yang sudah berada di ambang batas rasa takutnya langsung menjerit histeris, lalu tidak sadarkan diri. Sementara itu Bu Wiwin yang sedang sibuk memasak buat makan siang mereka di dapur, langsung kaget mendengar teriakan yang berasal dari arah kamar yang ditempati Arini. Pak Joko yang ikut menemaninya ikut kaget. "Itu kok kayak suara teriakan Arini ya, Pak?" tanya Bu Wiwin bertanya kepada suaminya. Bu Wiwin yang sedang mengulek sambal terasi juga langsung menghentikan kegiatannya. Pak Joko yang sedang membantunya menggoreng ikan asin langsung mengiyakan pertanyaan dari sang istri. "Iya Bu, itu kayaknya Arini yang barusan teriak." Wajah Bu Wiwin refleks berubah khawatir. Sebagai seorang ibu, dia sangat mengkhawatirkan sang anak. Tanpa pikir panjang, Bu Wiwin bergegas berlari menuju kamar Arini. Bu Wiwin tampak terkejut mendapati Arini yang sudah jatuh pingsan di depan pintu kamar. Suara adzan maghrib pun berkumandang. Suara tepukan halus di pipi Arini disusul suara Bu Wiwin yang membangunkannya, membuat gadis itu terbangun. Arini bangun nak, sudah adzan maghrib, Pak Mali tidur jam segini," kata sang ibu sambil mengusap-usap rambut panjang Arini. Arini yang masih kebingungan langsung terbangun. Dia kaget saat diberitahu Bu Wiwin kalau dirinya pingsan sejak tadi siang. Namun saat Bu Wiwin menanyakan penyebab pingsannya, gadis itu terpaksa berbohong kalau dia tadi tiba-tiba saja pusing. Arini yang tidak ingin membuat kedua orang tuanya menjadi khawatir, sengaja tidak memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Bahkan Arini tetap hendak tidur di kamar tersebut. Malam harinya selepas sholat maghrib, Bu Wiwin bersama Pak Joko sedang mengikuti pengajian di masjid yang ada di samping rumah lama Maisa. Arini tidak bisa ikut pengajian karena sedang datang bulan. Alhasil gadis itu hanya tinggal sendirian di rumah itu. Arini yang belum makan malam tiba-tiba saja ingin membuat mie rebus dengan telur dan cabai rawit. Kebetulan saat itu cuacanya sedikit dingin sebab habis tersiram air hujan. Arini pun segera beranjak ke dapur. Saat hendak menuju ke dapur, Arini sempat melirik ke arah tempat jemuran dan sumur tua yang sangat gelap, tanpa penerangan lampu sama sekali. Bulu kuduknya tiba-tiba saja merinding. Ya, Arini merasa seperti ada sesuatu yang memandangnya dari arah sumur tua. Tapi Arini yang sudah kelaparan mencoba menepis semua pikiran buruk dan rasa takut yang mulai menderanya. Dia tetap paksakan melangkah ke dapur, menyalakan kompor gas lalu mulai membuka bungkus mie rebus. Entah kenapa saat menunggu telur dan mie rebusnya matang di atas panci, mendadak Arini seperti sayup-sayup mendengar suara seseorang yang memanggil-manggil namanya. "Arini, Arini." Sebuah suara perempuan yang begitu asing di telinganya. Awalnya Arini tidak memperdulikan suara panggilan tersebut,
karena suaranya juga begitu halus, hampir menyerupai sebuah bisikan. "Ah, mungkin aku hanya salah dengar aja," katanya sambil mulai memasukkan semua bumbu ke dalam mangkuk yang sudah dia sediakan. Namun baru saja bumbu-bumbu tersebut berpindah ke dalam mangkuk, Arini tiba-tiba dikagetkan oleh suara ketukan di pintu depan. Awalnya Arini menyangka itu adalah kedua orang tuanya yang baru pulang dari pengajian. Tapi suara lantunan sholawat dari arah masjid yang berada di samping rumah sang nenek membuat Arini mengernyitkan keningnya. Kalau suara sholawatnya masih kedengaran, berarti acara pengajiannya masih lama dong. Terus tadi yang ngetok-ngetok pintu siapa ya? Tapi Arini masih berprasangka baik. Mungkin memang di antara Pak Joko atau Bu Wiwin ada perlu pulang dulu, makanya mengetuk pintu. Arini pun bergegas berjalan menuju pintu depan sambil membawa mangkok berisi mie rebus dan telur setengah matang yang sudah selesai dimasaknya. Kembali suara ketukan di pintu itu terdengar. Tapi kali ini suara ketukannya sedikit berbeda. Suaranya jauh lebih nyaring dan berat, seperti bukan diketuk memakai tangan. Arini kembali merasa tidak nyaman saat merasakan bulu kuduknya mendadak meremang. Iseng-iseng Arini mengintip dari balik tirai jendela yang ada di ruang tengah. Seketika Arini kaget. Detak jantungnya menjadi berdetak 4 kali lebih cepat akibat rasa takut yang mulai menyerangnya. Menahan diri untuk tidak berteriak, Arini refleks menutup mulutnya sendiri dengan tangan kanan. Astagfirullah. Gadis itu langsung mengucapkan istighfar saat melihat ada sesosok pocong sedang mengetuk pintu dengan menggunakan kepalanya. Saat sadar kalau Arini sedang mengintipnya dari balik tirai jendela yang sedikit terbuka, sosok pocong tersebut beralih memandang ke arah Arini. Badan Arini makin gemetar ketakutan saat melihat wajah sosok itu yang hitam legam seperti habis terbakar, kini menatap ke arahnya sambil menyeringai. Arini langsung menutup tirai jendela karena tidak sanggup melihat mulut sosok pocong tersebut yang mengucurkan darah segar. Bahkan darah segar tersebut mengucur dari dalam mulutnya, jatuh ke lantai teras depan yang berwarna putih. Arini makin bergidik ngeri melihat kini lantai teras yang berwarna putih itu sekarang berubah jadi kotor, dipenuhi oleh ceceran darah berwarna merah. Arini spontan berlari ke arah kamarnya, lalu mengunci pintu kamarnya dari dalam. Nafas Arini tersegal-segal, tubuhnya makin gemetar menahan rasa takut yang makin tidak bisa dia kendalikan. Rasa lapar yang tadi sempat menyiksanya, kini dikalahkan oleh rasa takut yang luar biasa. Belum hilang rasa takutnya, mendadak indera penciuman gadis itu mengendus bau busuk yang membuatnya mual. Arini celingukan ke sekeliling kamar mencari sumber baunya. Tepat ketika manik matanya tertumbuk pada jendela kamar yang tertutup tirai, Arini kaget ketika melihat tirai jendela tersebut perlahan membuka sendiri, seperti ada tangan tidak terlihat yang membukanya. Arini tersulut mundur, lalu naik ke atas tempat tidur. Dia pun menutupi wajahnya dengan bantal. Bau busuk semakin kuat memancar ke sekeliling kamar. Rasa mual makin menyiksa gadis itu, sehingga membuatnya mulai tidak kuasa menahan rasa ingin muntah. Arini juga makin dalam menyembunyikan wajahnya di dalam bantal. Arini, Arini. Suara panggilan yang tadi didengarnya di dapur kini kembali terdengar di dalam kamar. Tapi kali ini suaranya jauh lebih jelas, seakan sumber suara tersebut begitu dekat dengannya. Tidak lama kemudian suasana berubah hening. Perlahan Arini melepaskan bantal yang tadi menutupi wajahnya. Suara teriakan gadis itu pun sontak bergema ketika matanya menangkap ada sosok perempuan berpakaian putih dan berambut panjang yang sempat dia lihat kayang di atas atap plafon, kini sedang duduk di pinggir ranjang. Sosok itu menatap dingin penuh kebencian ke arah Arini. Arini makin beringsut mundur hingga ke ujung ranjang. Rasa takut Arini makin menggunung saat kedua tangan pucat berkuku panjang milik sosok perempuan itu terulur ke arah lehernya. Rupanya, sosok perempuan tersebut hendak mencekik lehernya. Ah! Arini pun kembali jatuh pingsan. Keesokan harinya Arini demam tinggi. Pak Joko dan Bu Wiwin yang khawatir akhirnya membawanya ke dokter. Tapi dokter bilang tidak ada penyakit apa-apa. Tapi anehnya setiap kali mulai menjelang maghrib hingga berkumandangnya azan subuh, Arini tidak bisa tidur. Dia terus berteriak-teriak ketakutan dan tidak ingin ditinggalkan sendirian di dalam kamar. Betapa tidak, Arini melihat sosok perempuan yang sudah 2 kali dilihatnya dan menerornya tersebut, kini dalam posisi kayang di atas atap plafon kamarnya.
Sosok itu menatap penuh kemarahan ke arah Arini. Arini makin teriak histeris ketakutan saat sosok tersebut terus memanggil-manggil namanya. Lalu tidak lama kemudian tahu-tahu sudah berada di belakang tubuh Bu Wiwin yang saat itu sedang menemaninya di kamar. "Kamu kenapa, Rin? Istighfar, Rin," kata Bu Wiwin dengan wajah yang dipenuhi kecemasan. Pak Joko yang saat itu juga ikut menemani Arini di kamarnya, jadi ikut merasa cemas. Laki-laki itu langsung berlari ke dapur membawakan Arini segelas air putih. "Minum ini, Rin, sambil baca istighfar," kata Pak Joko. Seraya mengangsurkan gelas yang dipegangnya ke tangan kanan Arini. Arini mengambil gelas itu lalu meminumnya, tapi baru saja airnya diminum seteguk, Arini malah kembali berteriak histeris, lalu spontan melemparkan gelas tersebut ke lantai. "Darah, darah!" ucap Arini sambil memuntahkan air yang tadi sempat diminumnya. Kini pakaian yang dikenakan oleh Arini dan kasur yang didudukinya sontak jadi basah oleh muntahan air yang keluar dari mulut Arini. Pak Joko dan Bu Wiwin tentu saja sangat bingung melihat tingkah aneh Arini. Bahkan Pak Joko sampai harus berkali-kali memeriksa gelas berisi air yang tadi dibawanya dari dapur untuk diminum oleh Arini. "Ini air putih biasa, Rin, bukan darah. Lihat saja warnanya juga putih bening, khas air minum, bukan merah," ucap Pak Joko seraya memperlihatkan gelas tersebut ke depan wajah Arini yang masih terus berteriak-teriak histeris dan bersikuku kalau tadi air yang dia minum di dalam gelas tersebut adalah darah. Bu Wiwin yang memang melihat gelas tersebut berisi air putih ikut menenangkan Arini. "Betul yang bapak kamu bilang, Rin. Ini air putih biasa, bukan darah. Lihat, ibu minum ya," sahut Bu Wiwin yang mengambil gelas berisi air putih yang sedang dipegang oleh suaminya, kemudian meminumnya. "Tuh, ini air putih biasa, Rin. Ibu saja barusan minum gak apa-apa," Bu Wiwin mencoba meyakinkan Arini. Namun bukannya menjadi tenang, Arini malah semakin gelisah dan makin kencang pula suara teriakan histerisnya. "Itu darah, Ibu. Yang Ibu minum itu darah, bukan air putih. Arini gak bohong, Bu," teriak gadis itu dengan wajah yang kini basah oleh air mata yang kini mulai mengenang di pipinya. Bahkan tangan kiri Arini mencoba merebut paksa gelas yang sedang dipegang oleh sang ibu. Untunglah Bu Wiwin dengan sigap segera menjauhkan tangan kirinya yang sedang memegang gelas dari tangan kanan Arini yang mencoba menjangkau gelas tersebut. Pak Joko dan Bu Wiwin tidak tahu kalau yang dilihat dengan kedua mata Arini memang gelas yang dibawa oleh sang ayah berisi darah segar. Dan darah tersebut memancarkan bau anyir khas darah yang membuat perutnya tidak nyaman. Begitu juga ketika yang dilihat oleh kedua orang tuanya tadi, Arini hanya memuntahkan air dari gelas yang tadi sempat diminumnya, tapi berbeda jauh dengan yang dilihat oleh Arini. Gadis itu melihat pakaian dan kasur yang didudukinya kini berwarna merah, bekas muntahan darah bukan muntahan air putih biasa. Bahkan tadi Arini mencoba mencegah sang ibu agar jangan sampai meminum sisa air yang ada di dalam gelas. Wajah Arini langsung pucat pasi melihat sang ibu tetap nekat meminum air di dalam gelas tersebut. Kini Arini bisa melihat sisa lelehan berwarna merah khas darah di sudut bibir ibunya. Sementara sosok perempuan yang tadi Arini lihat sempat bersembunyi di balik punggung Bu Wiwin, kini tahu-tahu sudah berpindah ke atas lemari pakaian. Sosok itu duduk di atas lemari kayu jati terus menatap lekat ke arah wajah Arini yang masih dihantui oleh rasa takut, sambil uncang-uncang kaki. Arini bergidik ngeri melihat kedua kaki sosok perempuan itu yang tampak kurus dan berwarna putih pucat. Pergi kamu," usir Arini sambil menunjuk-nunjuk ke arah atas lemari kayu jati yang ada di samping kanannya. Kembali Bu Wiwin dan Pak Joko menatap bingung ke arah Arini, soalnya mereka berdua tidak melihat apa-apa di atas lemari kayu jati yang ditunjuk oleh Arini. Sampai akhirnya Bu Diana, yang rumahnya memang berada tepat di samping dapur rumah lama Maisa, malam itu ikut mendengar suara teriakan dari Arini yang begitu menyayat hati. Bu Diana menyarankan Pak Joko dan Bu Wiwin agar membawa Arini berobat ke seorang ustadz yang dia kenal. Ustadz itu bernama Ustadz Taufik, yang merupakan pemilik sebuah pondok pesantren yang lokasi pondok pesantrennya hanya berjarak 300 meter dari rumah lama Maisa. Bu Diana bilang Ustadz Taufik ini dikenal memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena gangguan dari makhluk tidak kasat mata. Sudah banyak warga yang dibantunya dan sembuh.
Ustadz Taufik juga dikenal sangat baik hati dan tidak pernah mematok tarif atas jasa yang dia berikan kepada orang-orang yang sudah dibantunya. Bahkan tidak jarang beliau menggratiskan bantuannya tersebut untuk orang-orang yang kekurangan tapi membutuhkan pertolongan. Saya khawatir takutnya Neng Arini ini diganggu sama makhluk halus yang ada di rumah ini, Bu Wiwin. Makanya saya sarankan coba berobat ke Ustadz Taufik, kata Bu Diana yang ikut merasa kasihan melihat Arini yang sudah tertidur lemas dalam pangkuan Bu Wiwin. Tanpa membuang waktu, Pak Joko langsung menyambar kunci motor yang tergantung di depan pintu kamarnya. Lalu memacu sepeda motornya menuju pondok pesantren milik Ustadz Taufik. Singkat cerita, Ustadz Taufik pun akhirnya datang ke rumah lama Maisa, ditemani oleh 3 orang santrinya. Baru saja sampai di depan rumah, wajah Ustadz Taufik yang tadi terlihat tenang langsung berubah. Laki-laki karismatik berusia sekitar 50 tahun itu menyipitkan pandangannya ke arah pohon jambu citra yang ada di halaman tepatnya di depan teras rumah. Namun tiba-tiba saja ketiga santri Ustadz Taufik yang berdiri di belakang beliau mendadak batuk-batuk secara serentak, lalu muntah darah. Khawatir takut terjadi sesuatu hal yang buruk dengan mereka, Ustadz Taufik memberi isyarat agar ketiga santrinya tersebut berhenti. Kalian tunggu saja di sini. Jangan ada yang ikut masuk. Pagari dan sembuhkan diri kalian dengan memperbanyak zikir, perintah Ustadz Taufik kepada ketiga santrinya. Ketiga santri itu pun menurut. Mereka bertiga mulai melaksanakan apa yang tadi diperintahkan oleh sang Ustadz. Sementara itu Ustadz Taufik sendiri tampak terus melantunkan zikir sambil memutar-mutar tasbih yang sedang dipegang oleh tangan kanannya. Aku harus berhati-hati. Energi hitam yang berasal dari para penghuni rumah ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Bismillah, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungannya, gumam Ustadz Taufik dalam hati. Baru saja Ustadz Taufik sampai di depan bibir pintu, tahu-tahu tubuh jangkungnya langsung terjajar beberapa langkah ke belakang. Sang Ustadz bisa merasakan kalau ada sosok tidak kasat mata yang sengaja menolak kehadirannya di rumah itu. Pak Joko yang berdiri di belakang Ustadz Taufik ikut kaget melihat Ustadz Taufik yang hampir terjatuh tanpa sebab. Untunglah tangan kiri sang Ustadz sempat berpegang ke tembok, sehingga beliau masih bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Pak Ustadz, tidak apa-apa? Tanya Pak Joko yang langsung menghampiri Ustadz Taufik. Saya tidak apa-apa Pak Joko. Sekarang antar saya menemui anak Bapak yang sedang sakit itu ya, ujar sang Ustadz yang sudah bisa menguasai dirinya. Pak Joko mengangguk, lalu berjalan duluan di depan Ustadz Taufik. Pak Joko tidak tahu kalau diam-diam Ustadz Taufik sedang mencoba menghalau sosok-sosok tidak kasat mata yang mencoba menghalanginya masuk. Kini sang Ustadz paham kalau sosok perempuan yang memakai pakaian serba putih adalah pemimpinnya. Dengan ketajaman mata batinnya, Ustadz Taufik bisa melihat kalau dirinya sudah dihadang oleh sosok pocong yang mulutnya mengeluarkan darah segar. Bahkan tetesan darah segar tersebut sampai mengucur ke bawah, mengotori lantai rumah. Pergilah, atas izin Allah. Jangan menghalangiku. Bila tidak, aku akan bakar kamu atas izin Allah, ancam Ustadz Taufik dengan memakai bahasa telepati yang dia tunjukkan ke arah sosok pocong yang masih berdiri menghadang langkahnya. Bukannya merasa takut, sosok pocong tersebut malah seperti sengaja hendak menantang sang Ustadz. Saat sosoknya melayang mendekati tubuh sang Ustadz dengan maksud hendak meludahi wajah Ustadz Taufik. Dengan gesit, beliau segera menghindari dengan membuang tubuhnya ke samping. Lalu diawali dengan teriakan takbir, Ustadz Taufik langsung mengarahkan tendangan ke arah sosok pocong tersebut sambil membacakan ayat kursi. Terdengar lolongan kesakitan dari sosok sang pocong. Kain kafannya yang berwarna putih lusuh karena sudah tercampur dengan tanah kini tampak bolong di beberapa bagian seperti habis terbakar. Saat Ustadz Taufik memukulkan tangan kanannya yang memegang tasbih sambil membacakan ayat kursi berulang-ulang ke arah sosok pocong tersebut, sosok itu pun berubah menjadi kepulan asap. Ustadz Taufik langsung membacakan hamdalah sambil mengusap wajahnya. Saat Ustadz Taufik memasuki rumah lama tersebut, dia langsung merasakan hawa panas yang terasa bagai hendak memanggang tubuhnya. Kepala sang Ustadz mendadak pusing, perutnya juga mulai terasa mual akibat bentrokan energi yang kini terjadi antara energi positif milik beliau dengan energi negatif yang dimiliki oleh sosok gaib penghuni rumah lama tersebut. Tapi Ustadz Taufik yang sudah terlatih untuk mengatasi hal-hal seperti ini segera menetralisir dengan bacaan sholawat yang beliau lantunkan di dalam hati.
tepat ketika kedua kaki sang ustadz berada di depan pintu kamar Arini. Sosok perempuan berambut panjang tampak sedang mencoba masuk ke dalam tubuh gadis itu lewat ubun-ubun. Akan tetapi tentu saja hal ini hanya bisa dilihat oleh Ustadz Taufik saja lewat mata batinnya. Sedangkan Pak Joko dan Bu Wiwin tidak bisa melihat hal itu. "Lepaskan gadis itu." Tiba-tiba terdengar bentakan keluar dari bibir Ustadz Taufik sambil tangan kanannya menunjuk ke arah kepala bagian atas Arini. Namun sosok perempuan berambut panjang tersebut bukannya merasa takut, malah balik mengejek sang ustadz. "Siapa kau? Jangan ikut campur urusanku. Pergilah, gadis ini hendak aku bawa ke alamku." Saut sosok perempuan itu sambil menatap galak ke arah Ustadz Taufik. Lalu tiba-tiba sosoknya melayang terbang ke arah Ustadz Taufik. Kedua tangannya yang berkuku panjang hitam mirip cakar terulur ke depan dengan maksud hendak mencekik leher beliau. Dengan sigap Ustadz Taufik segera menghindar ke arah samping. Bahkan beliau juga sempat mengibaskan tasbih yang dipegangnya ke arah kaki kurus sang sosok. Sosok perempuan berwajah pucat tersebut tampak kesal karena serangannya gagal total. Kedua kukunya yang berbentuk cakar tersebut malah melesat menggaruk tembok yang ada di belakang tubuh sang ustadz. Tampak bekas garukan yang memanjang di tembok sehingga membuat Ustadz Taufik jadi sedikit bergidik ngeri. Sang ustadz tidak bisa membayangkan seandainya lehernya yang terkena cakaran sosok itu. Tapi sang ustadz tidak lantas berdiam diri. Beliau segera meminta segelas air putih pada Pak Joko, lalu mencampur air putih yang sudah didoakan tersebut dengan sejumput garam kasar dan 7 helai daun bidara yang sudah beliau siapkan. Ustadz Taufik menyuruh Bu Wiwin meminumkan air tersebut untuk Arini dengan maksud agar sosok perempuan tadi tidak berani lagi mendekatinya. Wajah sosok perempuan tersebut makin geram karena sisa air yang sudah didoakan tadi juga sebaiknya diciprat-cipratkan oleh sang ustadz ke sekeliling kamar. "Kurang ajar, beraninya kau menghalangi aku untuk mendekati gadis ini. Kau harus rasakan ini, Ustadz sialan," maki sosok perempuan tersebut. Terdengar suara tawanya yang melengking dan membuat telinga siapapun menjadi sakit mendengarnya. Bahkan Pak Joko, Arini dan Bu Wiwin juga ikut mendengarnya. Mereka refleks menutup telinga masing-masing karena tidak kuat dengan lengkingan suara yang keluar dari bibir sang sosok. Sementara itu Ustadz Taufik masih terlihat tenang. Tiba-tiba saja beliau mengumandangkan azan sehingga suaranya menyeruak di sekitar kamar, bahkan sampai keluar kamar. Suaranya makin lama makin keras seakan sengaja ingin berpacu dengan suara teriakan sang sosok perempuan. Mendengar suara lantunan azan dari bibir Ustadz Taufik, di luar dugaan tubuh sosok perempuan tersebut sontak mendadak oleng seperti sebuah plastik yang digoyang-goyangkan oleh angin. Tidak sampai di situ perlahan tubuh sosok itu bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang membunuhnya perlahan dari dalam. Suara lengkingan itu pun perlahan mulai menghilang, seiring menghilangnya sosok perempuan tersebut di balik tembok kamar yang berbatasan dengan masjid. "Alhamdulillah, akhirnya sosok itu pergi juga atas izin Allah," kata Ustadz Taufik lega. Setelah menetralisir tubuh Arini dengan bacaan ruqyah, akhirnya Arini menceritakan semua pengalaman menakutkan yang dialami olehnya. Bu Wiwin, Ustadz Taufik dan Pak Joko mendengarkan dengan seksama. Terungkap kalau mereka bertiga diganggu terutama Arini, sebab saat pertama kali menempati rumah lama Maisa tersebut, baik Pak Joko maupun Bu Wiwin sama sekali tidak mengadakan selamatan dulu. Hal itu membuat para penghuni utama rumah lama tersebut, yaitu Pocong dan sosok kuntilanak, jadi meneror Arini. Apalagi Arini saat itu sedang datang bulan. Kedua sosok tersebut sengaja meneror Arini dengan maksud agar Arini bersama kedua orang tuanya menjadi tidak betah, lalu tidak mau lagi tinggal di rumah lama tersebut. Meskipun Ustadz Taufik sudah berhasil membuat para penghuni rumah tersebut kapok untuk kembali mengganggu Arini, tapi Arini yang sudah kapok dan masih trauma minta pindah kepada kedua orang tuanya. Pak Joko dan Bu Wiwin yang ingin putrinya merasa nyaman akhirnya mengabulkan keinginan Arini tersebut. Sebuah kebenaran pun terungkap. Akhirnya Maisa bercerita kalau rumah lamanya itu memang ada penghuninya. Tapi sebenarnya mereka tidak pernah mengganggu. Bahkan sosok perempuan dan sosok pocong yang menghuni sumur tua dan sekitar rumah tersebut tidak pernah menunjukkan eksistensinya. Tapi semua berubah setelah Budiana sekitar 10 tahun yang lalu tiba-tiba bilang ke Maisa kalau dia ingin membeli rumah lama Maisa.
Tapi ditolak oleh Maisa karena rumah lama tersebut terlalu banyak menyimpan kenangan masa kecil anak-anak dan cucu-cucunya. Rupanya Budiana kesal dengan penolakan dari Maisa dan diam-diam melakukan hal yang tidak terpuji dengan mengusik keberadaan para penghuni tidak kasat mata yang ada di dalam rumah lama Maisa tersebut. Budiana mulai mendatangi dukun untuk membuat rumah Maisa auranya jadi lebih suram. Sang dukun mengirim banyak sosok-sosok tidak kasat mata ke dalam rumah itu agar tidak ada yang betah menghuninya. Bahkan sosok kuntilanak dan pocong yang selama ini adem ayem ikut diberikan jambi-jambi oleh sang dukun agar berubah meneror siapapun yang menghuni rumahnya. Tujuan dari Budiana agar Maisa mau menjual rumah lamanya dengan harga miring. Tapi yang terjadi kemudian justru di luar kemauan dan kontrol dukun Budiana. Sosok perempuan dan sosok pocong tersebut akhirnya malah ikut meneror rumah yang berdekatan dengan rumah Maisa, termasuk rumah Budiana yang berada persis di sebelahnya. Sosok-sosok lain juga seakan dibangkitkan dan diundang oleh jampi-jampi dari sang dukun. Akibatnya Budiana sekeluarga pun jadi ikut diteror. Tapi Maisa putuskan untuk meninggalkan rumah lamanya dan menempati rumah barunya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.